Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif akan menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas. Baik, saya selaku moderator akan mempersilakan kepada Farah Azizatul Zahra selaku presentator pertama dan akan dilanjutkan oleh presentator-presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Validitas adalah kadar ketelitian tes untuk dapat memenuhi fungsi dalam menggambarkan keadaan aspek yang diukur dengan tepat atau diteliti. Menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan menurut Jemari mengemukakan validitas atau kesahihan menunjuk pada derajat bukti dan teori mendukung penafsiran skor tes sebagai tujuan penggunaan tes. Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain. Jadi, validitas suatu tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Nikmatul Mukaromah, NIM T2018-4105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis validitas. Nah, secara garis besar, jenis validitas itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah validitas internal dan yang kedua adalah validitas eksternal. Validitas internal sendiri merupakan validitas yang menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional. Nah, biasanya validitas internal ini disebut dengan validitas logis. Yang selanjutnya, validitas eksternal. Validitas eksternal sendiri disebut pula sebagai validitas empiris, yaitu sebuah validitas yang didasarkan pada kriteria yang ada di luar instrumen yang berdasarkan fakta empiris atau pengalaman. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding instrumen ada dua, yaitu yang sudah tersedia dan belum tersedia, akan tetapi terjadi di waktu yang akan datang. Nah, yang selanjutnya marilah kita bahas untuk validitas internal. Nah, validitas internal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada validitas konstruksi atau construct validity, dan yang kedua adalah validitas isi atau content validity. Validitas konstruksi. Nah, validitas konstruksi mengacu pada sejauh mana suatu instrumen itu mengukur konsep dari suatu teori. Definisi atau konsep yang diukur berdasarkan dari teori yang digunakan. Yang selanjutnya adalah validitas isi. Validitas isi suatu tes mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai dengan tujuan pengajaran. Nah, validitas, dengan kata lain, validitas tes yang mempunyai validitas isi yang baik itu merupakan suatu tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum dalam garis-garis besar program pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah validitas kesejajaran atau kongruen, dan yang kedua adalah validitas prediksi. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas
kesejajaran apabila hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Kriteria yang sudah ada dapat berupa instrumen lain yang mengukur hal yang sama tetapi sudah diakui validitasnya. Nah, misalnya dengan tes terstandar. Namun, kriteria dapat juga dengan catatan-catatan di lapangan. Kemudian yang kedua, validitas prediksi. Validitas prediksi ini apabila sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas prediksi jika ia itu mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang mengenai hal yang sama. Nah, validitas praktis ini validitas prediksi ini biasanya digunakan untuk menguji validitas instrumen berbentuk tes. Nah, yang selanjutnya adalah teknik uji validitas. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal dinyatakan skor X, dan skor total dinyatakan dengan skor Y. Dengan diperolehnya indeks setiap butir soal dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Nah, untuk menguji validitas dapat digunakan rumus korelasi produk momen. Adapun rumusnya dapat dilihat di PPT sebagaimana yang tertera di dalam PPT. Baik, terima kasih. Saya Nursela Anggraini, NIM T 2018-4117 akan menjelaskan tentang teknik uji validitas. Jadi, uji validitas dengan aplikasi software SPSS dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruks atau variabel. Uji validitas ini berpedoman nilai R tabel dan R hitung. Untuk nilai R tabel dapat diketahui dengan nilai degree of freedom atau DF, di mana DF sama dengan N-2, N sama dengan jumlah responden. Sedangkan untuk R hitung dapat diketahui dari correct item total correlation. Untuk pengambilan keputusan pada uji ini adalah sebagai berikut. A. Apabila R hitung lebih dari sama dengan R tabel dan bernilai positif, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Dan B, apabila R hitung kurang dari sama dengan R tabel atau bernilai negatif, maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua adalah melakukan korelasi bivarat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruks. Uji validitas dengan cara kedua untuk pengambilan keputusan didasarkan atas nilai signifikasi dari masing-masing indikator dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila indikator memiliki nilai sig kurang dari sama dengan 0,05, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Apabila indikator memiliki nilai sig lebih dari 0,05, maka indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Uji dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruks atau variabel sistem. Itu saja dari saya, dilanjutkan presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurul Hidayatullah, NIM T 2018-4111. Di sini saya sebagai presentator yang akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam prosedur pengukuran. Secara epistemologi, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability, yang artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
Suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama. Jadi ada beberapa pengertian reliabilitas berdasarkan beberapa para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Jijana, reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajikan alat tersebut dalam menilai yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Menurut Mahrens dan Lehman, reliabilitas merupakan derajat keajikan atau konsistensi di antara dua buah hasil pengukuran pada objek yang sama. Sedangkan menurut Rebel, reliabilitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling signifikan dari suatu nilai uji dengan cara yang konsisten. Dan yang terakhir yaitu menurut Surya Broto, reliabilitas alat ukur menunjukkan kepada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya. Ya mungkin hanya itu penjelasan dari saya sekilas tentang pengertian reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkatan pada mana suatu tes secara konsisten mengukur berapapun hasil pengukuran itu. Yang pertama ada reliabilitas uji ulang. Tes ratas. Reliabilitas uji ulang adalah tingkatan konsistensi nilai-nilai dari waktu ke waktu. Reliabilitas uji ulang dilakukan dengan menghitung korelasi nilai-nilai hasil pengadministrasian tes yang sama pada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas bentuk-bentuk ekuivalen. Reliabilitas bentuk-bentuk ekuivalen tes adalah dua tes yang identik pada setiap aspek. Yang berbeda adalah item-item yang tercantum. Yang selanjutnya, yang ketiga, pendekatan konsistensi internal, reliabilitas belah dua. Teknik belah dua dapat dikenakan untuk data dengan skala dikotomi maupun kontinu dari satu tes yang jumlah itemnya genap, sehingga dapat dibelah menjadi dua bagian yang seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfiatur Rafi'ah Ninte 2018-4084. Di sini saya akan melanjutkan presentator yang sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang teknik uji reliabilitas. Setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Nah, teknik uji reliabilitas di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, Sperman Brown atau spilled half. Nah, dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban. Rumusnya di sini bisa dilihat ya. Dan selanjutnya yang kedua, KR20 dan KR21. Nah, saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Adapun rumus KR20 yaitu bisa dilihat sendiri ya. Dan selanjutnya rumus saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap soal item, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. Dan di sini rumusnya, untuk rumus di sini beda ya, KR20 dan 21 bisa dilihat. Dan selanjutnya yang ketiga, Alpha Cronbach. Pengujian ini dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik bilah koefisien realitas.
dalam kurung R1 lebih besar dari 0,6, dan rumusnya di sini bisa dilihat. Dan yang keempat, teknik ulang atau tes retest. Alat ukur penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencoba alat ukur sebanyak 2 kali kepada responden yang sama dengan waktu yang berbeda. Dan di sini bisa dilihat ada rumusnya juga. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator, bila mana ada kekurangan baik itu dari ucapan ataupun kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.